Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tetap belajar seperti biasa, tapi hari ini UTS ya. UTS, tanpa terasa sudah UTS, sebentar lagi UAS. Hebatnya kamu sudah semester 4, dalam lagi semester 5. Ya, oke. Pertanyaannya, jelaskan menurut Anda pendidikan yang diterapkan di saat C19 ini selayaknya bagaimana? Pendidikan, cara belajar, pendidikan atau strip cara belajar di saat C atau COVID-19 ini bagaimana? Maksudnya itu jelas ke yang bagaimana yang layaknya? Apa yang seperti sekarang ini lah bagus, ya? Yo. Yang selayaknya, yang sepantasnya bagus ya. Pokoknya lebih kurang itu yang diterapkan ini yang bagaimana? Maksudnya itu apa yang seperti sekarang ini lah bagus. Yo, karena ada juga anak-anak ini kadang-kadang sambil ngawi ke sambil tidur misalnya aku. Ada yang sambil tidur, tapi ada juga penerapan ya. Kalau ada di MTS itu Lubulingga, itu penerapannya ketika suatu ketika ibu gurunya ini video call muridnya. Anakku yang terasa, jadi terkejut galau mereka, kaget di video call. Rupanya anak-anak ini lagi macam-macam. Akhirnya uji ibu guru itu, aku tidak mau tahu. Ini jam belajar ujinya. Kamu harus pakai belajar, pakai sekolah. Bagus itu. Tapi ada juga anak-anak yang protes, kenapa seperti ini gurunya? Itulah bagus gurunya, karena dia nak menilai mana yang layak dikasih nilai yang lebih tinggi kan. Ketika dia terjebak seperti itu, dicantengnya mungkin seperti itu ya. Artinya, itu. Terus jawabannya, pertanyaan tidak susah, tapi susah mudah ya, sulit. Mudah tapi mungkin sulit buat kamu untuk menjawabnya. Lakukan dan teruskan ya. Oke, lanjutkan. Pokoknya jangan itu dia kata jawabannya di HP kayaknya. Di internet ada ya kayaknya. Iya. Jangan usuknya, enggak kita tanya usuk-usuk tidur kamu tuh. Teruskan ya. Sementara kita belum menyelesaikan ini ya. Kira-kira siapa yang berani jawab menurut Anda kan layaknya pendidikan di saat COVID-19 ini atau belajarnya bagaimana kira-kira? Ada yang berani jawab? Oke, sebentar. Silakan. Jawab apa? Pembelajaran yang layak saat pandemi itu yaitu dengan daring, melalui daring. Terus gurunya harus seefektif mungkin untuk memberikan pelajaran ke anak supaya anak tidak membosankan. Terus pembelajarannya tidak bertele-tele, ya? Bisa mudah cepat dipahami oleh anak. Terus lagi apa? Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, ternyata yang jawabnya tidak pakai masker. Tapi memang di daerah sini, di daerah Murau Utara ini, daerahnya zona kuning mendekati hijau. Jadi mereka agak aman kan, lain dengan daerah lain. Tapi ada juga yang biar bagaimanapun dia pakai masker.
Bagaimana kira-kira layaknya belajar sekarang ini di saat COVID-19 ini, belajar atau mendidik itu gimana? Kalau kamu sendiri gimana sekarang selama ini ngajar? Kalau menurut saya anak PAUD itu kalau melalui online itu susah, Pak. Oh, melalui online karena mereka mampu itu ya. Karena kita kan masyarakat awam susah, apalagi Pak berhubungan dengan Jaringan internet. Sementara di daerah sinyalnya. Sinyalnya agak kurang. Berarti kamu penerapannya gimana? Apa tidak seluruhnya dihadirkan? Tidak, Pak. Kami mengadakan genap ganjil. Oh, genap ganjil. Iya. Nah, itu maksud aku tuh. Kami mengadakan genap ganjil. Jadi anak dibatas. Dibatasi ya? Iya, anak dibatas. Kalau melalui online tidak jalan, Pak. Itu kan anak PAUD masalahnya, Pak. Akhirnya ibunya yang jawab ya? Iya. Oh, ibunya atau bapaknya yang jawab. Ibunya di rumah panas. Iya, iya. Sinyalnya ada. Iya. Akhirnya handphonenya diempas. Betul, Pak. Oke, para pemirsa, memang inilah kenyataannya sekarang ya. Ya. Tapi kalau SMP, MTS, Madrasah Aliyah, SMA, kalau SMP, MTS, apalagi sudah jalan, kuliah, berjalan hal-hal seperti ya, ini. kalau anak PAUD belum tentu jalan kalau melalui online. Oke, Pak. informasi yang bagus ya. Ya. Informasi yang bagus. Ada lagi yang berani ngomongkan? Kau Rul? Kira-kira pengalaman ada apa atau sekarang diterapkan? Situ ngajar PAUD kan? Iya. Cuma nerapinnya. Kalau di tempat saya itu kami satu persatu ke rumah anak. Subhanallah. Iya, Pak. Pripat. Jadi ke rumah anak Menjelaskan ya. Sudah itu ke rumah anak satu lagi. Setiap hari cak itu Pak kasih tugas. Besoknya diambil tugas. Banyak muridnya. Ada juga Pak. Ya artinya mampulah menjalankan itu ya. Sampai malam Pak. Subhanallah. Mudah-mudahan dari rumah murid dapat oleh-oleh ya. Iya. Kalau udah selesai hari ini besok. Oh, besok ya. Iya. Itu Pak. Nah, ya. Kalau saya. Ngajar juga. Ngajar PAUD juga. Coba kalau di sana nerapin gimana? Menurut saya secara umum pendidikan di saat pandemi sekarang ini dengan cara guru membentuk kelompok belajar kepada siswa Kelompok belajar. dan setiap jam pelajaran guru menghubungkan siswa Oke. Gitu ya? dengan pengawasan orang tua karena menggunakan HP atau laptop. Karena dalam menggunakan HP itu banyak sekali kendalanya. Kadang-kadang anak-anak itu bukan melihat pelajaran tetapi melihat yang lain. Main game atau lain-lain. Itulah harus dengan pengawasan orang tua dan guru. Jadi artinya bagus galau jawabannya. Semuanya berjalan bagus. Ada lagi? Serwenda, ada jawaban? Pengalaman. Nah ini. Beliau ini. Ngajar PAUD juga. Coba. Oke. Gak apa-apa, ngomong apa adanya baik. Gimana cara nerapinnya? Yang penting pelajarannya kan pendidikannya berjalan. Pak yang lain kata lagi. Oh, itu gimana ya? Oke. Lagi udah jalan. Menurut pendapat saya, Iya, karena situ juga ngajar kan? Pada masa pandemi ini, Pak, banyak metode yang bisa kita gunakan. Tergantung dengan pendidik dan yang dididik. Seperti misal SMP kita menggunakan metode misalkan daring. Kalau anak TK kita menggunakan sistem seperti door to door. Seperti yang kelompok, yang kelompok tadi ya. Dibuat seperti kelompok. Jadi tergantung seorang guru yang mendidik. Dan Artinya tidak menjadi halangan yang begitu jauh ya. Yang walaupun pada signifikan masa ya. Tapi Artinya tetap menggunakan prokes. Protokol Kesehatan. Ya, walaupun hari ini tidak pakai masker, masih aman ya. Oh iya, ada maskernya. Nak ngomong dibuka. Sarenda ada pendapat Sarenda? Cukup ya. Ini ada pendapat? Cukup. Nurul sudah tadi. Itu yang belakang baju hitam ada pendapat? Oke. Jangan nyamuk ke, tidak apa-apa nyamuk ke. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, kalau memang tidak kata di kita samakan, asal bagus kita ikuti.
pemirsa dimanapun saja berada, artinya sungguh kelop lah jawaban atau apa yang dilaksanakan oleh mereka-mereka ini berkenaan dengan mata kuliahnya, dan juga dia kuliah di bagian PAUD, ada yang ngajar PAUD, ada yang ngajar SMP, dan mungkin ada SMA juga. Karena mereka ini dibutuhkan di daerah ya. Tambah lagi lo kuliah ini, tambah banyak yang bisa untuk ngajar ya. Jadi pakem lagi. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan hari ini di sela-sela UTS. Artinya kami bisa untuk bercakap-cakap, memberikan solusi. Pemirsa dimanapun saja berada, mungkin itu yang dapat kami sampaikan konten pada hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.